Tiga keris istimewa yang dibuat secara khusus dan berbeda dengan keris-keris pada umumnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas jadi tiga jenis keris ya yang tidak berpamor. Yang pada umumnya ketiga jenis keris ini disebut sebagai keris kelengan. Jadi itu adalah keris spesial ya atau istimewa ya yang dibuat dengan tujuan khusus. Tapi sebenarnya dalam dunia perkerisan, keris yang tidak berpamor itu sebenarnya ada tiga ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kita langsung saja ya. Kalau yang di samping saya ini, nah ini yang pernah saya bahas ya. Jadi itu ada keris yang disebut kelengan, jadi di video saya sebelumnya itu. Dan yang satu lagi itu yang disebut keris wulung. Sebenarnya ada satu lagi yang disebut sebagai keris pengawak wojo. Jadi beberapa senior di dunia perkerisan untuk menyebut keris yang tidak memiliki pamor itu ada tiga, yaitu yang keleng, terus ada pengawak wojo dan wulung. Tapi kalau teman-teman baca di literatur, di ensiklopedia keris, jadi pengawak wojo itu adalah sebutan lain dari keris kelengan ya. Nah, jadi ini ya yang kalau yang di ensiklopedia keris ya, jadi keris keleng disebut juga pengawak wojo. Kenapa begitu? Nanti akan kita bahas ya. Nah, kita langsung aja ya. Nah, ini mungkin sebagian orang nyebutnya keris keleng ya, keris keleng. Tapi ada yang menyebut sebagai pengawak wojo, dan ini memang lebih ke pengawak wojo ya. Sebenarnya perbedaannya keris kelengan dan pengawak wojo itu apa sih? Kalau secara materi itu kenapa kalau di ensiklopedia keris jadi satu itu memang nggak salah sih, karena memang sama-sama satu materi. Cuman bedanya untuk yang pengawak wojo itu konon lebih keras atau kadar bajanya lebih tinggi. Makanya ketika diwarangi itu nanti nggak akan sehitam seperti keris yang disebut kelengan ini ya, tapi lebih agak kayak belang-belang gitu ya, lebih ke abu-abu, jadi gak hitam beles istilahnya ya, jadi kayak belang gitu ya, karena memang konon kekerasannya lebih tinggi, makanya disebut pengawak wojo. Nah itu ya, jadi memang agak-agak mirip ya, karena memang kalau belum diwarangi mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau diwarangi nanti akan dibedakan mana yang keleng, mana yang pengawak wojo. Nah, yang satu lagi adalah yang wulung. Nah, yang wulung seperti gambar di samping saya ini ya. Jadi ini juga tidak berpamor ya, yang wulung ya. Tapi untuk materi, kalau yang khusus keris wulung itu materinya lebih dari satu materi ya. Jadi seperti keris-keris pada umumnya. Jadi bukan cuma materi besi yang ditempa lipat ya. Jadi ada selorok bajanya, juga mungkin ada bahan lain ya, besi jenis lain ya. Istilahnya kalau zaman dulu mungkin jenis besi itu macam-macam, cuman yang kebetulan pas diwarangi itu tetap berwarna hitam, jadi bukan besi putih istilahnya kalau yang di wulung itu. Jadi yang membedakan dari kedua jenis tadi, kalau yang wulung materinya lebih dari satu ya, dan wulung memang konon lebih disukai ya, karena memang ada gradasi warna yang cukup unik ya. Nah kembali lagi ya, jadi sekali lagi kalau yang pengawak wojo memang orang nyebutnya sih dari baja ya, dan bilang dari baja, tapi sebenarnya sama aja, itu dari besi yang ditempa lipat, dan mungkin waktu penyepuhan, jadi waktu dipanaskan dicelupkan ke air itu mungkin sampai ke kadar baja tertentu ya, sehingga lebih ke banyak bajanya, sehingga kalau diwarangi ya kayak belang-belang gini ya, lebih ke kayak abu-abu, jadi gak hitam seperti yang kelengan gitu ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Secara filosofi kalau untuk yang keris yang tidak berpamor itu, jadi memang konon khusus memang orang-orang sudah tidak terobsesi dengan istilahnya kayak keduniawian ya, kayak kekayaan, kayak kekuasaan atau apa seperti itu. Jadi lebih ke ketentreman. Dan kalau dari sisi garap, dari sisi seni, jadi konon memang keris-keris yang tidak berpamor memang mengandalkan detail garap yang cukup bagus ya. Jadi kayak seperti ini ya, entah itu buat greneng, buat cogokan, terus kruwingan, odo-odo, itu sangat-sangat bagus, harus sangat-sangat bagus. Karena kalau tidak bagus nanti akan kelihatan aneh ya. Makanya untuk membuat keris keleng itu biasanya memang empunya harus punya kemampuan teknik garap yang tinggi ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan
subscribe-nya. Dari buku ensiklopedi keris yang disusun Pak Bambang Harsri Nuksmo di daerah Riau Kepulauan, Kalimantan Barat dan Semenanjung Malaya, itu disebut sebagai besi mata hitam atau keris mata hitam. Ini adalah keris yang tidak memakai pamor. Keris semacam ini biasanya terbuat dari bahan besi yang bagus dan matang tempakannya, bisa pula dibuat dari besi impor. Sang empu pembuatnya lebih mengandalkan keindahan bentuk dan kerapian pembuatan ricikannya daripada keindahan pamornya. Di Madura dan sebagian Jawa Timur, keris kelengan juga disebut wonoayu. Sebagian pecinta keris di Pulau Jawa menyebut keris semacam itu dengan istilah keris pengawak wojo.